Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Salman Fardinand, mahasiswa Administrasi Bisnis dari Kampus Politeknik LPTGI Makassar. Sebelum memulai presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra PT Nongsan Digital Park atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sehingga dapat belajar langsung mengenai produk industri, apalagi dengan para mentor yang disediakan sangat hambal pada bidangnya. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada para mentor yang telah memberikan materi atau menyampaikan dengan penuh penyederhanaan dan kesabaran sehingga dapat dipahami, salah satunya kami dari non-IT. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan yang tidak bisa kita pungkiri. Dan marilah kita aturkan salawat berbingkai salam kepada junjungan kita, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bermunajat ini, segala aktivitas kita dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, teman-temanku sekalian, pembahasan kita dalam kategori ini mengenai tentang technical, desain, dan profesional. Jadi saya dari non-IT sebisa saya untuk membahas tentang profesional saja. Jadi judul saya di sini yaitu adalah pentingnya mengetahui preset big idea dan peranan workflow bagi desainer pemula, salah satunya saya. Jadi kita harus perlu ketahui bahwa riset itu seperti apa. Para ahli. Yang pertama, menurut Hopkins Wigis tahun 2002, riset adalah mengirimkan suatu isu atau pertanyaan serta menjawab sebuah pertanyaan atau memecahkan masalah. Menurut Burns tahun 1994, riset adalah investigasi sistematik untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan. Sedangkan menurut Rusli Siri, salah satu dosen doktor di Politeknik LP3I Makassar, beliau menyatakan bahwa riset merupakan berangkat dari sebuah masalah untuk memecahkan masalah serta membuat suatu temuan dan menghadirkan sebuah solusi. Menarik daripada inti menurut para ahli adalah bahwa riset merupakan berangkat dari sebuah masalah untuk memecahkan masalah serta memberikan solusi kepada masalah tersebut. Nah, ada 3 kategori riset. Yang pertama, riset tentang akademik. Yang kedua, riset bisnis atau profesi bisnis. Yang ketiga, tentang riset praktisi. Poin yang pertama, riset akademik. Riset akademik yaitu dilakukan oleh universitas atau perguruan tinggi untuk menemukan jawaban atas suatu pertanyaan atau untuk memecahkan masalah yang diamati. Jadi riset seperti ini yang dilakukan adalah mahasiswa yang mana pada saat ia pada semester akhir untuk melakukan penelitian untuk sebagai bahan ajuan penyelesaian studinya. Nah, sedangkan yang kedua tentang riset bisnis. Riset bisnis ini adalah metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk apa? Mengidentifikasikan kebutuhan pasar dan pelanggan, meningkatkan penjualan, mengurangi biaya operasional, dan memanfaatkan sumber daya minimal dengan keuntungan maksimal. Jadi, riset ini yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, salah satunya adalah perusahaan kita. Yaitu dalam proses pembelajaran ini kita melakukan riset tentang bisnis produk industri. Nah, seperti kita jalankan sekarang. Nah, yang ketiga tentang riset praktisi. Riset praktisi merupakan usaha secara sistematik untuk mengumpulkan, mengolah, menginterpretasi informasi guna meningkatkan pemahaman para praktisi. Jadi,
para praktisi ini melakukan riset, biasanya dilakukan pada 6 bulan sekali untuk mendapatkan data-data tersebut. Untuk apa? Menjadikan sebagai jurnal dan berbagai macam. Berikutnya adalah tentang alur riset. Nah, alur riset ini menurut Rusli Siri tadi, seorang dosen doktor di Politeknik LPTG Makassar. Menurut beliau ada 5 alur riset. Yang pertama, hayalan, keraguan, masalah, proses, dan solusi. Hayalan seperti apa? Hayalan itu bagaimana kita menghayalkan suatu masalah, menghayalkan sesuatu di pikiran kita. Terus muncul keraguan dari hayalan tadi. Nah, keraguan seperti apa yang kita timbulkan? Nah, dari keraguan itu muncullah sebuah masalah. Nah, dari keraguan ini kita telah menemukan masalah nih. Masalah apa yang kita ragukan? Nah, setelah itu kita menuju ke proses. Prosesnya adalah menunjukkan atau mengambil pembahasan secara spesifik, objektif dari permasalahan itu, sehingga kita bisa mengetahui mengetahui permasalahan yang dilatar belakangi seperti apa, sehingga hadirlah sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ini menurut beliau dari alur risetnya. Selanjutnya tentang objek riset. Objek riset ini ada 5 juga menurut beliau. Yang pertama, beliau ini siapa? Seperti saya sebutkan, beliau itu adalah Dr. Rusli Siri. Nah, menurut dia ada 5. Ada produk, ada harga, ada alat, ada distribusi, dan konsumen atau user. Nah, yang pertama produk. Jadi, objek riset ke produk itu kita harus perlu lakukan. Produk apa yang dibutuhkan oleh user kita? Itu. Yang kedua tentang harga. Produk kita itu harus memiliki harganya. Harga kepada user itu seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Seperti itu, teman-teman. Nah, alat untuk mendistribusikan daripada produk kita itu apa? Nah, alat untuk membantu mengap daripada produk kita itu apa? Nah, itu seperti misalnya media sosial yang kita gunakan atau browsing. Terus untuk dapat didistribusikan dengan alat itu. Apa yang didistribusikan? Produk yang tadi. Nah, sampai ke mana? Ke konsumen atau user tadi. Nah, apa yang dibutuhkan produk kepada user kita? Produk apa? Apakah produk itu benar-benar berkelanjutan ataukah produk yang hanya mengikuti tren? Itu. Jadi kita harus benar-benar melakukan riset yang objektif. Berikutnya adalah fungsi dan tujuan riset. Fungsi riset yaitu menghubungkan antara user dan publik melalui informasi dalam mengidentifikasi peluang maupun masalah. Jadi, fungsinya ini adalah mengelompokkan peluang maupun masalah. Jadi, setelah kita fungsinya ini adalah mengidentifikasikan peluang atau masalah ini kepada masalah ini untuk dicarikan solusi. Itu fungsinya seperti itu, untuk menghubungkan antara user dengan publik tadi atau buyer. Tujuan riset apa? Yaitu memecahkan masalah, meningkatkan ilmu, melakukan penafsiran yang lebih baik, dan menemukan fakta yang baru. Sorry, di situ ada typonya. Seharusnya lebih, tapi terus itu lebih. Yang berikut tentang langkah-langkah menentukan ide. Langkah-langkah menentukan ide yaitu menjelajah internet. Yang kedua, membaca buku atau artikel. Yang ketiga, berpikir kreatif dan inovasi. Menjelajah internet, yang pertama, kita akan dapat mengetahui, apalagi dengan tuntutan zaman pada saat ini, perkembangan teknologi sangat marak. Jadi tentunya sangat menjadi tuntutan bagi kita untuk lebih menjelajah internet. Dari situ kalau kita membrowsing, pasti kita akan menemukan berbagai macam ide untuk pembahasan proyek kita. Yang kedua, membaca buku. Nah, dari membaca buku atau artikel ini juga bisa
memicu, membantu pemikiran kita dalam hal menentukan ide. Contoh, kita sudah menemukan nasi goreng, contoh produk nasi goreng kita buat produk nasi goreng. Akhirnya produk nasi goreng ini kira-kira kita mau buat apa ya? Misalnya nasi goreng udang, nasi goreng udang tapi dalamnya ada sayur. Saya tidak usah masak sayur nasi goreng, pakai sayur udang aja gitu. Nah, yang ketiga tentang berpikir kreatif dan inovasi. Nah, setelah kita melakukan menjelajah dan membaca buku pikir, nah kita harus melakukan berpikir secara kreatif dan inovasi. Kreatif itu membantu kerja kita, sedangkan inovasi itu adalah menemukan hal-hal baru. Contoh, dalam inovasi kita telah menemukan sebuah produk yang bagus, tetapi produk ini kurang baik fiturnya. Nah, mungkin kurang inovasinya. Contoh lain adalah seperti HP iPhone. iPhone itu dia sangat kreatif sekali. Nah, menciptakan ide-ide baru atau gagasan baru, yaitu inovasinya. Sehingga hampir setiap tahun iPhone itu mengeluarkan produk-produk barunya. Berikut adalah peranan workflow terhadap desainer. Nah, saya disclaimer dulu mengenai tentang yang tadi tentang kreatif dan inovasi. Nah, contoh lain juga ada juga kalau misalnya kalau kita belum paham, kita pakai metode ATM, yaitu amati, tiru, memodifikasi. Jadi kita mengamati dulu produk ini seperti apa, terus kita tiru, terus kita memodifikasi hal itu. Nah, lama-kelamaan kalau kita selalu berkreativitas, maka berubahlah kreatif itu dan menjadi salah satu inovasi atau penemuan-penemuan baru. Oke, lanjut kepada peranan workflow dan workflow terhadap desainer. Pertama, pengertian workflow atau alur kerja adalah membuat rencana yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan serangkaian tugas atau proyek. Alur kerja yang dapat dirancang untuk proyek individu ataupun kelompok dibuat sebagai bagian dari prosedur operasional suatu proyek. Jadi, sebelum kita membuat desain, kita harus mencari tahu alur kerjaan daripada desain ini. Apalagi kita sebagai pemula, teman-teman, kita harus memiliki workflow dalam sebuah desain, sehingga kita tidak kelabakan untuk mendesain sebuah project. Nah, jadi kalau kita sudah punya alur kerja dengan konsepnya yang bagus, maka kita tinggal mengerjakan. Contoh, kita mengerjakan tentang workflow ini, kita kerjakan plan A tentang landing page-nya dulu. Nah, kalau kita tidak membuat workflow, maka kita akan kelabakan. Kita sudah sampai di plan apa dan plan apa. Nah, tapi kalau kita memiliki workflow yang bagus, maka hari ini kita kerja di plan A dulu, besoknya lagi kita akan mengerjakan di plan B. Seperti itu. Seperti workflow memiliki 3 tahapan, yaitu ada input dan transformasi dan output. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis workflow. Ada 3. Yang pertama, proses workflow. Yang kedua, case workflow. Dan yang ketiga adalah project workflow. Yang pertama atau yang ke-1, proses workflow. Jenis ini merupakan rangkaian kumpulan yang selalu ada dan dilakukan berulang. Untuk apa? Menunjang operasional sebelum pekerjaan tersebut dimulai. Nah, seperti sebelumnya saya jelaskan, menunjang pekerjaan sebelumnya. Jadi, sebelum kita bekerja, kita harus menentukan alur kerja kita dulu seperti apa. Jadi, membuat konsep daripada workflow ini. Dari proses workflow ini. Jadi, kita harus membuat konsepnya dulu terlebih dahulu, baru sebelum kita masuk kepada desain. Nah, yang kedua, workflow case workflow. Berbeda dengan proses workflow. Jadi, case workflow adalah alur kerja setelah terjadi suatu kasus atau kondisi tertentu. Tentu untuk menyelesaikan
tidak ada acara spesifik. Jadi ini ceritanya kerja itu secara cash harus diperbaiki. Alur ini harus diperbaiki secara cash atau secara tunai. Contoh seperti tadi, tahapan daripada workflow ada tiga, yaitu ada tiga: input, transformasi, dan output. Jadi misalnya inputnya kita sudah kerjakan. Nah, di tengah-tengahnya ini ada permasalahan di bagian transformasi daripada project kita, mau menuju ke output. Nah, ini yang ditindaklanjuti oleh cash workflow tadi. Secara cash, secara tunai dia mengerjakan. Nah, yang ketiga tentang workflow, project workflow, yaitu sebuah project pekerjaan tertentu. Namun jenis alur ini lebih fleksibel dibandingkan tipe proses workflow sebelumnya, memainkan peranan yang besar dalam perusahaan agar pekerjaan tetap terstruktur. Nah, workflow yang ketiga ini atau project workflow yang ketiga ini biasanya kita temukan mereka sudah mendesain menjadi mobile. Jadi semua diserba dikontrol melalui HP. Dan yang sebelumnya itu adalah manual. Seperti itu. Nah, fungsi workflow apa? Yaitu digunakan untuk memudahkan proses atau jalannya suatu pekerjaan secara otomatis. Dengan demikian, seluruh operasional perusahaan atau proyek dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Begitu. Jadi kita dibantu dengan adanya workflow ini. Jadi kita bisa tahu, oh ini plan A sudah selesai, plan B sudah selesai, tinggal kita masuk ke plan B. Jadi intinya, sebelum kita melakukan desain, saya menarik kesimpulan, sebelum kita melakukan desain, kita harus membuat desain atau membuat suatu project. Sebelum kita melakukan pembuatan project, kita harus melakukan riset terlebih dahulu, riset secara matang terlebih dahulu. Seperti yang tadi saya sampaikan. Apanya terlebih dahulu, kita harus tahu alur daripada riset tersebut. Nah, fungsi daripada riset itu apa, kita harus mengetahui seperti itu. Nah, jadi big idea ini adalah mengumpulkan ide sebanyak mungkin sebelum membuat suatu project. Itu yang bisa saya jelaskan teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Unzur mangkolat, sualatang zur mangkolat. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.